Malang 27 Muharram 1447 Hijriah. Darah mengalir di tanah Pegundan. Panggung orasi provokatif dibalut dengan tema haul mendatangkan orator utamanya, Rizik Syihab. Sang megalomania berhasil membuat putra Nusantara saling menyakiti satu sama lain. Ya, putra Nusantara berhasil diadu domba sekali lagi atas nama darah suci, atas nama sang pemilik surgawi. Sungguh sangat menyedihkan ketika putra-putri bangsa ini diperdaya, dijadikan budak spiritual dengan dalih dalam darah mereka kaum Ba'alawi mengalir darah Rasulullah. Putra-putri bangsa Indonesia rela dijadikan tameng hidup, rela menjadi budak yang dibelenggu mulai dari jiwa, raga, dan juga materi. Sesulit itukah untuk mencoba berpikiran waras? Atau sudah sedemikian nyamankah mencari nafkah dari ekosistem bisnis jual agama ini? Demi perlawanan terhadap perbudakan ras, perbudakan spiritual, nampaknya perjuangan ini masih menapaki jalan yang panjang. Perjuangan PWI Laskar Sabilillah untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajahan gaya baru nampaknya harus melalui tahap berhadapan dengan saudara sebangsa yang hingga kini masih memuja megalomania. Gaya kepemimpinan Rizik Syihab sering dianggap sebagai bentuk kultus personal. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah pusat kebenaran dunia. Dia selalu berupaya membangun pengaruh besar tanpa toleransi kritik. Pendekatan retoriknya menempatkan dirinya sebagai pemimpin moral absolut dan menuduh pihak lain yang berbeda dengannya sebagai musuh Islam. Di kasus Pemalang, dugaan perencanaan konfrontasi paralel saat orasi menunjukkan narasi demi mempertahankan citra figur ulama sentral, meski itu memicu konflik dan korban. Dalam struktur cara berpikir seorang megalomania, dia tidak pernah merenungi tentang seberapa besar kerusakan yang timbul akibat mulutnya. Bahkan, konsep introspeksi pun tidak ada dalam kamusnya. Semua hanya tentang dia, karena dia pusat alam semesta kebenaran. Mari kita bandingkan dengan sikap Gus Dur ketika beliau dimakzulkan dari jabatan tertinggi di negeri ini, yaitu Presiden Republik Indonesia. Apa yang beliau perintahkan kepada laskar berani mati pendukungnya? Ulang, tidak boleh satu tetes darah mengalir hanya demi jabatan. Lalu, apa yang diperintahkan Rizik di atas panggung ceramahnya? Asah pedang, asah celurit, siap untuk berperang. Mari kita perhatikan pada setiap kasus kejadian yang menimpa Rizik Syihab. Satu pola yang selalu berulang. Aku benar, dia yang salah. Aku adalah pihak yang dizolimi. Secara bersamaan akan ada tuduhan kepada pihak kepolisian bahwa dia yang dijebak atau berusaha disakiti. Bersamaan akan muncul pula tuduhan bahwa pemerintah berusaha mendolimi. Ini adalah pola berulang, permainan playing victim dan bersikap seolah-olah menjadi seorang martir bagi pengikutnya. Bukankah sepatutnya orang semacam ini harusnya diberi fasilitas yang disebut rumah sakit jiwa? Bukannya malah diberi panggung dan menyandang gelar ulama. Rizik, Hitler, Fir'aun memiliki pola pemikiran yang mirip, hanya berbeda zaman dan kadarnya saja. Jika Hitler merasa ras dia yang paling unggul, begitu juga dengan Rizik yang menganggap klan keluarganya yang paling mulia. Jika Fir'aun merasa dia adalah Tuhan, bukankah Rizik juga selalu merasa dia representasi Islam yang paling kafah dan mengangkat dirinya sendiri sebagai imam besar? Lalu terasa anehkah jika kami PWI Laskar Sabilillah
menolak orang seperti ini naik ke panggung pengajian menyandang gelar ulama agama Islam. Jejak konflik yang disutradarai oleh Rizik Syihab, mulai dari peristiwa Monas, penghinaan kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, baiat kepada ISIS, hingga peristiwa Pemalang, memunculkan pertanyaan mendasar. Sampai kapan megaloman ini akan dibiarkan merusak negeri ini? Sampai kapan Hitler kecil ini akan dibiarkan mengorbankan perdamaian di negeri ini? Pola pengerahan aksi massa, klaim kebenaran absolut yang menolak ide selain dari otaknya. Ketika sosok dikultuskan, ruang kritik menipis, dan perbedaan menjadi ancaman. Bentrokan di Pemalang adalah hanya pemberhentian pertama buah dari retorika itu. Dan akan ada pemberhentian-pemberhentian berikutnya jika megaloman ini tidak segera diobati. Tengah malam, bentrok fisik muncul, darah putra bangsa mengalir karena ego megalomania yang berkedok ulama. Mari renungkan.